Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil. Pada malam ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu merger, pengertian dan tujuannya. Jadi merger ini berbeda dengan akuisisi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana merger ini adalah menyatukan dua perusahaan menjadi satu, berbeda dengan akuisisi, karena akuisisi itu membeli perusahaan target yang ingin kita beli, sedangkan untuk merger ini adalah menyatukan. Nanti hasilnya apakah bisa menjadi A merger dengan B dan hasilnya menjadi perusahaan A, atau bisa menjadi perusahaan C, namanya digabung. Mari kita lanjut ke pengertiannya terlebih dahulu. Jadi merger ini adalah strategi bisnis di mana dua atau lebih perusahaan itu sepakat untuk bergabung menjadi satu entitas hukum tunggal. Jadi dalam proses merger ini biasanya hanya satu perusahaan yang bertahan. Biasanya kita sebut dengan surviving entity. Sementara perusahaan lainnya yang bergabung akan dibubarkan secara hukum. Perusahaan yang bertahan akan mengambil alih seluruh aset, liabilitas, dan operasional perusahaan yang dibubarkan. Jadi untuk merger ini contohnya yang sudah saya jelaskan tadi, di mana jika perusahaan A dan perusahaan B melakukan merger, hasilnya bisa menjadi perusahaan A, di mana perusahaan B itu tadi lenyap, atau bisa berubah menjadi perusahaan C. Jadi kedua perusahaan itu dibubarkan dan membentuk sebuah entitas baru yang untuk dikenal ke masyarakat. Apa sih tujuan dari merger ini? Tujuan merger ini tuh ada 4, di mana yang pertama itu ada sinergi di sini untuk menciptakan nilai gabungan yang lebih besar, yaitu dengan contoh misalnya kayak menghemat biaya operasional atau menggabungkan keahlian teknologi dan meningkatkan pendapatan. Dan yang kedua itu ada pangsa pasar, di mana tujuannya untuk meningkatkan dominasi atau memperluas jangkauan pasar secara instan. Yang ketiga itu efisiensi, dengan tujuan menghilangkan fungsi yang tumpang tindih atau duplikasi seperti HRD, keuangan, atau produksi. Dan yang terakhir adalah akses modal. Di sini tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas permodalan dan daya tawar di pasar keuangan. Nah, apa sih sebenarnya contoh yang paling kita tahu dari merger ini? Contoh di Indonesia aja, salah satu yang paling geger waktu itu atau yang paling besar adalah Gojek dengan Tokopedia yang dilakukan pada tahun 2021, di mana di sini penggabungan dua layanan e-commerce dengan layanan pelayanan masyarakat seperti Gojek itu diciptakan untuk meraih ekosistem digital terbesar di Indonesia. Dan mungkin contoh keduanya itu ada dari kartu operator, atau yang biasa kita tahu dengan Indosat, itu merger dengan salah satunya adalah Tri, Indosat dengan Tri, yang dimana penggabungan dua operator ini itu tujuannya untuk menciptakan perusahaan yang lebih kuat secara finansial dan operasional, serta untuk memperluas jaringan. Oke baik, jadi dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.